Bapak dan ibu-ibu semua dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Gimana toh kiat-kiat supaya rumah tangga itu supaya harmonis? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaanku adalah kebesaran Allah itu apa? Allah ciptakan kalian itu berpasang-pasangan litaskunu ilaiha, supaya tentram, supaya sakinah. Makanya jomblo-jomblo itu nggak pernah tenang hidupnya. Sing cengar-cengir ini mesti jomblo. Siapa lagi yang masih jomblo sini? Mas Rozan, tim Mas Rozan, halo. Enggak tak golek insyaallah. Jadi kalau jomblo itu nggak pernah tenang. Nikah harusnya dengan nikah itu tenang, karena Allah ciptakan pasangan itu supaya litaskunu ilaiha. Nikah itu bernikah Pak, cekcok. Bernikah itu kok ada orang rumah tangga nikah kok ribut terus. 10 tahun, 20 tahun nikah, cekcok terus, ribut terus. Pertanyaannya sakinahnya di mana? Litaskununya itu di mana? Nah itu karena mungkin dia tidak punya ilmu supaya rumah tangganya itu barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah itu. Nah itulah dia Pak, ini penting saya ajarkan, bukan saya nggak ngajari ya. Insya Allah di sini banyak orang alimnya, banyak ulama-ulama, para ustadz juga di sini yang lebih pandai dari saya. Makanya saya ini cuma sharing, berbagi pengalaman. Boan dari pengalaman saya ini ada yang bisa diambil manfaatnya. Nah, jadi begini Pak dan ibu-ibu semua dirahmati Allah. Yang pertama, orang itu kalau rumah tangga pingin yang namanya itu berkah, rumah tangganya itu terus gitu, bahagia. Kalau kena badai, badainya bisa dilewati, selesai. Kena badai, lewat. Kena badai, lewat. Nggak bikin rumah tangganya porak-poranda, nggak bikin rumah tangganya pecah, nggak. Kena sebentar lewat, sebentar lewat. Harus ada ilmunya. Ilmu yang pertama yaitu bapak-bapak kalau nikah dulu, mas-mas nih, kalau nikah kita ini Pak semua nikah itu jangan lupa awal nikah itu baik setelah ijab kabul atau berarti pilihan, bisa setelah ijab kabul atau pas mau malam pertama itu, maka peganglah ubun-ubun istri, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan wanita ini dan semua apa-apa kebaikan yang sudah ada pada dirinya, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan wanita ini dan apa-apa yang sudah Kau tetapkan keburukan yang ada pada dirinya. Pertanyaan saya, bapak-bapak hafal doa ini enggak? Nek belum dihafalkan, mbok-mbokan kanggo meneh. Saya nggak pernah lupa doa ini karena selalu kepake. Mbok-mbokan nanti kepake lagi, jadi dihafalkan terus. Ini saya nggak akan lupakan. Ini doa ini bisa diamalkan lagi. Jadi sudah hafal tuh Mas, jangan dilupakan, harus itu. Kalau dulu tidak sempat baca doa itu, ya sekarang hafalkan, cari doa itu di YouTube, minta putrane golek ke neng Google doanya apa nih malam pertama, atau doa suami, doa pengantin. Allahumma, dari laki-laki ke istrinya, Allahumma ini as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu khairaha, kebaikan dari wanita ini, dan seterusnya. Jadi pertama itu doa. Tujuannya apa doa ini? Tujuannya tadi supaya terhindar dari keburukannya, dan yang didapatkan hanya kebaikannya, supaya aibnya ditutup oleh Allah. Kalau aibnya terbuka, kita bisa menerima, itu manfaat. Yang kedua, ini bab masalah doa dulu. Nih orang nikah itu disunahkan doanya bukan sakinah, mawaddah, warahmah. Orang-orang itu nikah rata-rata semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, betul? Padahal Rasul tidak mengajarkan begitu. Rasul SAW itu doanya apa nih orang nikah? Barokallah laka wa barokah alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
pertanyaannya, Rasul kok tidak nyebut sakinah mawaddah warahmah, kok Rasul nyebutnya barokah? Yang pertama barokah laka, yang kedua barokah alaika. Bedane opo? Ini para ustadz insya Allah sudah paham. Barokallah laka, yang kedua barokallah alaika. Apa bedanya? Satunya laka, satunya alaika, sama-sama berkah. Ini hikmahnya dalam bahasa Arab itu memang luar biasa, kaya ya. Nabi ngajarkan doa ini luar biasa. Maksudnya begini, nek wong urip kuwi kadang di atas, kadang di bawah, kadang lapang, kadang sempit, kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sedih. Urip itu mesti begitu. Maka Rasul ngajarkan doa barokallah laka. Semoga ketika mendapatkan kelapangan, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, maka tetap menghasilkan barokah. Barokah itu ziyadatul khair. Kebaikannya itu terus ada kebaikannya. Nek sugih ora lali, nek seneng yo ora lalai. Nah, ini namanya barokah. Kenikmatan kesenangannya itu bikin dia tetap baik. Nah, yang kedua barokallah alaika. Alaika itu semoga ketika diuji kesempitan, kemelaratan, kesusahan, keguncangan, maka tetap menghasilkan barokah. Susah tetap iman, susah tetap takwa, susah tetap taat pada Allah Ta'ala. Nah, nanti nikahnya barokah. Makanya orang nikah itu barokah, barokah. Kata guru saya, sakinah, mawadah, warohmah. Orang kafir itu berhak sakinah, mawadah, warohmah, tetapi tidak berhak barokah. Barokah hanya diberikan kepada rumah tangga orang-orang yang beriman, itu barokah. Karena jelas banyak kebaikannya. Kalau banyak kebaikannya di akhirat, pasangannya ini membawa kebaikan, tidak menjadi musuh. Ini doa. Maka jangan Pak, nih ono wong, saya sering sekali ada orang tuh nikah kok lindungake, muga-muga sakinah, rukun-rukun tekan kakek nenek. Jadi rukunnya mau tekan kakek nenek, wis jadi kakek nenek yuk pegat. Dan itu banyak. Maaf, contohnya berpacu dalam melodi. Beliau ini kan cerainya wis jadi kakek nenek. Karena mungkin dulu orang-orang banyak doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, tekan kakek nenek kuwi mau. Semoga rukun-rukun tekan kaki nini. Ya betul. Akurnya bersamanya hanya sampai kakek nenek saja. Ini pengaruh doa ini luar biasa. Jadi yang pertama saya bahas dulu tentang bab doa. Ingat tadi doa kepada pengantin, kepada istrinya. Pengantin lawas ya ora apa-apa, saiki ndonga meneh. Mbokan-mbokan ada yang punya istri, istrinya iki nek cara Jogja itu cerigis ngono mbokan nono gitu ya. Cerigis iki cerewet ya, bawel, bojo galak, bojo galak. Nah, kalau yang punya istri, istrinya bojo galak, coba doakan ini, minta kebaikannya. Nih bapak nggak dapat kebaikannya, buan-buan sama Allah dicabut nyawanya, gitu. Diganti sama yang gadis nom, buan-buan, gitu. Biar Allah yang ngatur itu, Pak. Pokoknya minta aja kebaikannya. Jika tidak memberi kebaikan, nanti Allah yang akan memberikan kebaikannya. Entah dia dapat hidayah atau diganti dengan yang kinyis-kinyis, itu urusan Allah. Betul, itu urusan Allah, betul Pak. Karena Allah itu akan memberikan sing apik karo sing apik, sing elek karo sing elek, itu mesti. Pelacur ya karo pelacur, pezina pezina, mesti itu. Nah ini yang doa tadi ya, doa pengantin, terus doa apa kepada mempelai ya, barokallah tadi itu. Sama selama kita sholat, ba'da sholat itu jangan pernah tinggalkan doa Rabbana hablana min azwajina. Ini doa yang wajib untuk orang yang ingin rumah tangganya selalu barokah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah itu qurrata a'yun. Dadi ndelokke bojo ngelihat istri itu Pak seneng, ya Allah bojo siji kok nyenengke ngene, apa meneh loro, ya Allah seneng ndelok anak-anake, ya Allah saleh-saleh apik-apik, seneng bahagia. Qurrata a'yun, qurrata a'yun. Itu tiga doanya.
Baik, yang pertama doa, itu resep rumah tangga supaya dibebaskan dari bisa melewati badai-badai besar. Rumah tangga itu pasti ada badainya, nggak mungkin tidak. Allah telah janji di surat Al-Baqarah itu ayat 154 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pasti akan diuji, nggak mungkin nggak, pasti akan diuji dengan kelaparan, keguncangan, kesusahan, harta, buah-buahan, nafs, diri, kekurangan, meninggal, atau mungkin tadi itu bojo galak, mertua horor, itu ujian semua. Oh iya Pak, mertua horor itu ya termasuk itu ujian itu. Wes ngono sehat mati-mati Pak. Itu ujian betul itu Pak. Betul. Mertua horor sehat mati-mati itu ujian berat itu bagi menantu yang nasibnya naas itu tadi itu. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira, kasih kabar gembira. Gembira. Karena nek sabar itu innallaha ma'as sabirin, Allah membersamai terus. Nggak mau sabar, dia katakan, Pak Ustadz, sabar itu, saya ini manusia Pak Ustadz, sabar ada batasnya. Kamu yang membatasi kok. Sabar itu nggak ada batasnya, kamu sendiri yang membatasinya. Kata guru saya, orang yang membatasi sabar sama dengan membatasi pahala yang mengalir pada dirinya. Karena sabar itu menghasilkan terus pahala mengalir. Kalau dia berhenti sabar, ya sudah, berhenti pula pahalanya. Dan Allah tidak membersamai dia, karena Allah membersamai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dia tidak sabar, ya wes, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Aku nggak mau lagi jadi pelindungmu dan penolongmu. Mergora sabar. Sabar. Saya mau kasih kisah dulu sebelumnya tentang masalah sabar ini. Ini diambil dari kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, menceritakan tentang dua orang yang bersahabat Pak. Dua orang ini bersahabat akrab. Sebut saja namanya Pak Soleh, satunya Pak Iman. Soleh ini betul-betul soleh orangnya, si Soleh. Yang satunya Pak Iman ini soleh tapi sedeng-sedeng lah gitu ya. Si Soleh itu soleh tenanan. Mereka sejak zaman masih jomblo Pak, masih bujang, akrab kemana-mana. Akhirnya mereka ini menikah, sudah keakrabannya terpisah karena sudah punya kehidupan sendiri-sendiri, terpisah jauh. Sudah lama bertahun-tahun nggak ketemu. Pak Iman kangen sama temennya yang namanya Pak Soleh tadi. Karena kangen, saya tak mainlah ke rumahnya si Pak Soleh. Ini karena cerita di tanah Hijaz, jadi jangan, latar belakang cerita ini daerah gurun pasir Pak ya, daerah tanah Hijaz, Mekah Medina. Nah akhirnya apa, si Pak Iman ini datang berhari-hari perjalanan menuju rumahnya Pak Soleh. Sampai datang ke situ, lalu ngetok pintu. Assalamualaikum. Dijawab dari dalam. Waalaikumsalam. Siapa? Waduh, kok suaranya kok cempreng temen. Saya Iman, temannya Bapak Soleh. Apa betul ini rumahnya Bapak Soleh? Ya betul, ini rumahnya Pak Soleh. Tapi nggak ada, lagi pergi. Nah karena azan maka ceritanya disambung kita nanti ya. Pergi kemana? Ke masjid dulu kita ya. Kita sholat dulu insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Tadi sampai mana? Oh pergi ya, bojo galak tadi itu ya. Istrinya jawab, suami nggak ada. Pak Soleh lagi pergi cari kayu bakar. Semoga nggak balik sekalian. Semoga tidak pulang sekalian, kata istri. Maka Pak Iman tadi yang di luar tadi heran, ya Allah Pak Soleh, mesake temen kowe gitu. Saya tuh tahu kau ini solehnya luar biasa, duwe bojo kok kaya ngene. Ya Allah berat temen ujianmu kan gitu. Dia tunggu di luar. Tahu-tahu dari kejauhan tuh ada bayangan kecil mendekat.
itu kayak soleh teman saya. Ketika makin dekat ketakutan dia Pak, si Pak Iman ini. Kenapa? Si Pak Soleh tadi datang dengan seekor singa di sebelahnya, di dekatnya dia itu yang membawa kayu bakar. Ini singa yang tidak berwibawa Pak. Singa kok bawa kayu, bukannya bawa daging tapi bawa kayu bakar. Jadi kan Pak Soleh ini ceritanya cari kayu bakar. Nah ini singanya ini nemeni dia nyari kayu bakar dan membawakan kayu bakar. Mendekat, Soleh, Iman, Soleh, Iman, gitu ya, peluk-pelukan gitu. Ya Allah, Masya Allah, saudaraku bertahun-tahun kita nggak ketemu gitu. Terus Pak Soleh tadi nurunkan kayu bakar, singanya pergi lagi Pak ke gurun pasir, ke tengah-tengah sana, hilang. Ternyata singanya itu tidak tinggal di sini, pergi lagi ke tengah-tengah gurun pasir, karena ada namanya singa gurun pasir. Terus, ayo Iman, masuk. Disuruh masuk sama Pak Soleh. Istrinya bilang gini, kalau mau makan ambil sendiri di belakang, saya tak tidur, capek. Ngelus dada Pak Iman. Ya Allah, kok bojo koyo ngene temen, kowe mau sehat ra mati-mati. Padahal bojo galak. Ya Allah, batin itu Pak. Si Iman itu batin. Sudah, dia bertamu di situ, ngobrol, melepas rindu dengan Pak Soleh, puas di situ, nginap di situ, besoknya pulang Pak. Sudah pulang Pak Iman. Setelah sekian tahun nggak ketemu lagi, datang lagi si Iman. Tak kangen, saya pengen ketemu Soleh lagi. Datang lagi ke tempat si Pak Soleh lagi. Sampai sana ketok pintu lagi, tok. Assalamualaikum, kata Pak Iman. Dari dalam terdengar suara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Kok lembut, berubah ini. Terus tanya lagi, Anda siapa? Saya Iman, saudara teman suamimu Soleh. Apakah Soleh ada di rumah? Oh maaf Tuan, suami saya sedang pergi cari kayu bakar. Tuan tunggulah di depan, ada kursi, silahkan duduk. Saya tidak bisa mempersilahkan masuk karena tidak ada suami saya. Biar saya siapkan hidangan untuk Tuan. Masya Allah, dalam hati ini, ya Allah, kok istrinya bisa berubah lembut. Biar nyempreng ngono kayak Pak kemenyek, kok sekarang berubah. Dari situ dia tunggu di depan. Dari kejauhan datang Pak si Soleh ini, celuk, datang si Soleh. Iman, Soleh, wah, si Iman tadi, si Soleh Pak, kayu bakarnya dipikul sendiri. Dia jalan sendiri, singanya nggak ada, singanya tidak bersama dengan dia, sendirian. Makanya dipikul sendiri kayunya, diletakkan, mereka pelukan, lalu dipersilahkan masuk. Setelah ngobrol-ngobrol, kata istrinya, Tuan, dan suaminya kan, sama suaminya juga, itu sudah kami siapkan hidangan, silahkan. Kalau masih kurang apa-apanya, nanti biar saya siapkan lagi. Saya sudah siapkan air hangat untuk mandi segala macam. Istrinya Pak berubah. Nah, selesai nginep, besoknya mau pulang. Si Pak Iman ini mau pulang, dia begini, Soleh, sahabatku, saya harus pulang hari ini. Kenapa buru-buru? Karena sudah janji dengan istri saya tidak bisa lama-lama. Tetapi sebelum saya pulang, boleh saya bertanya kepadamu, wahai Soleh? Ada 2 pertanyaan yang menggelayut di kepala saya. Semalaman saya kepikiran terus. Oh, silakan, nanya apa? Kata si Pak Soleh. Pertanyaan saya yang pertama, singamu itu kemana? Dulu kamu bersama dengan singa mencari kayu bakar, kok sekarang nggak ada singanya? Pertanyaan yang kedua, rahasianya apa kok bojomu dadi solehah? Iku kepiye carane iki, kepiye len didik? Padahal mbiyen kan nyebai banget toh, jelai Pak. Kok berubah? Senyum Pak Soleh. Kata Soleh gini, wahai sahabatku Iman, seperti yang kau tahu, dulu istri saya galak, kasar, membentak-bentak aku, durhaka kepada suami. Tetapi aku ini sabar.
Aku terus berusaha sabar, dan Allah tiba-tiba memberikan aku kesabaran. Hiburanku adalah mencari kayu bakar. Pergi cari kayu bakar, main penenangan Pak neng rumah, di omeli terus, mending lungo cari kayu bakar. Ternyata Allah utus ketika aku sedang mencari kayu bakar, Allah datangkan singa tadi. Singanya tidak menerkam dan tidak membahayakanku, justru singa tadi itu membantuku mengumpulkan kayu bakar dan membawakan kayu bakar. Itu yang menyebabkan dulu aku ini bersabar. Kemudian singa itu membersamai dengan aku. Lalu tak lama kemudian istriku itu sakit. Yang sakitnya sakit parah, menyebabkan dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah dia meninggal, saya nikah lagi dan mendapati istri solehah seperti yang engkau lihat itu. Akhirnya aku tidak bisa lagi melakukan amalan sabar, yang ada amalan syukur karena punya istri yang solehah. Sejak aku tidak punya amalan sabar, sejak itu pula Allah tidak utus lagi singa yang menemani aku mencari kayu bakar. Ini ada dalam kitab Al-Kabair. Masya Allah. Ini kisah ini jadi ibroh pelajaran. Hati-hati menjadi bojo galak, cepet mati kayak gini. Ya kayak iki mau galak-galak terus suwi-suwi stroke modar gitu. Nah itulah dia ya, darah tinggi Pak ya, ngamuk ngamuk nesu gitu. Nek bapak ada misalnya istrinya yang galak, sabar Pak. Boan-boan siapa tahu dengan sabarnya bapak didatangkan seekor kucing gitu. Nek singa kan tidak mungkin Pak, ya kucing lah ya lumayan. Nah itu dia sabar itu di situ penting. Rumah tangga itu memang kudu ono sabar, kudu ono syukur. Sabar itu dibersamai Allah. Baik, tadi penjelasan wabasyiris sabirin surah Al-Baqarah ayat 155 tadi ya. Baik, nah ini tadi yang pertama tadi rumah tangga supaya anti badai itu harus ada doa tadi ya, doa. Yang kedua ada sabar dan syukur yang barusan saya sebutkan. Yang ketiga, nah ini dia, rumah tangga kalau ingin bebas itu apa? Adanya forum yang namanya muhasabah. Muhasabah ini wajib Pak. Muhasabah itu introspeksi. Muhasabah itu siap dikoreksi. Muhasabah itu saling mengoreksi. Suami ngoreksi istri, istri ngoreksi suami, podo-podo. Namanya kalau dalam bahasa kita watawassobil haq watawassobis sabr. Maka kata Allah itu apa? Innal insana lafi khusr. Semua orang itu rugi, berumah tangga rugi, punya perusahaan rugi, punya usaha apapun rugi, bahkan punya anak juga merugikan. Kata Allah, kecuali yang beriman amal soleh. Iman ki apik hubungannya bagus dengan Allah, amal soleh baik juga sama orang-orang, plus watawassobil haq watawassobis sabr. Titenono Pak, di rumah tangga kalau ada orang yang atos, yang nyekengkeng, yang keras hatinya, dinasihati susah, pasti bikin rugi suasana rumah tangga, pasti nggak mungkin tidak. Dua anak ngeyel angel pasti rugi, khusr, rugi. Punya pelayan, pembantu, karyawannya ngeyel, dikandani ngeyel, bandel, gak taat, rugi. Betul apa betul? Pasti. Oh, ada ibu-ibu ini, Ustaz, pripun Bu? Saya itu gimana ya, nikah 20 tahun tapi sampai sekarang bingung. Lah bingung kenapa? Gimana ya cara nasihati suami? Nah nasihati tinggal nasihati. Saya itu kalau nasihati suami itu ujung-ujungnya ribut Pak Ustadz, ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya dia itu marah. Sampai saya bingung, luweh Pak Ustadz, terserah karepe Pak Ustadz. Si ibu ini jengkel. Sampai ada kelompok ibu-ibu tuh yang gini tanya ke saya, Pak Ustadz, ini kelompok ibu-ibu perumahan, saya mewakili ibu-ibu di sini Pak Ustadz, mau tanya. Saya lalu tanya apa Bu? Begini Pak Ustadz, katanya kalau kita masuk surga minta apapun sama Allah dikasih, betul Pak Ustadz? Oh, betul Bu.
minta apa saja dikasih oleh Allah. Lah itu dia Pak Ustadz. Kalau kami nih Pak Ustadz nanti masuk surga, lalu kami minta sama Allah, minta ganti suami, itu boleh nggak Pak Ustadz? Coba minta ganti suami. Malah ada ibu-ibu tuh yang sampai begini, datang ke rumah saya cuma nanya gini, Pak Ustadz, saya itu setiap selesai sholat 5 waktu berdoa seperti ini, pareng nopo mboten, boleh apa enggak? Saya tanya, ibu dungane pripun, doanya bagaimana? Kata si ibu, saya doa begini Pak Ustadz, ya Allah kumpul ke aku karo bojoku ning donya wae, aja tekan akhirat ya Allah. Kumpulkan aku dengan suamiku di dunia saja, jangan sampai ketemu lagi di akhirat. Lalu saya tanya, kok begitu Bu? Anjelai Pak Ustadz bojoku, suaminya anjelai. Nah ini hati-hati, makanya perlu namanya watawassobil haq, watawassobil sobat, nasihat. Dan jangan pakai marah. Kalau rumah tangga pingin kokoh tuh begitu Pak. Kenapa kok dengar nasihat? Karena pasangan kita itu paling tahu kekurangan kita. Kayak anakku kayak, halo Ustadz, Usama, itu yang ketawa-ketawa itu Habib Rizik Pak namanya Pak. Anak saya itu saya kasih nama Muhammad Habib Rizik 212. Jadi namanya itu ada 212 nya itu Muhammad Habib Rizik. Itu bebas dari penjara yang ini Pak, Muhammad Habib Rizik 212. Ah itu dianteng ya anak. Nah sampai mana tadi Pak? Perlunya koreksi. Saya dulu gitu juga, awal nikah seminggu pertama akhir pekan itu saya minta koreksi sama istri saya. Cin, saya bilang gitu ya, saya panggil istri saya Cin Pak. Cin itu cinta Pak, bukan cindil ya Pak ya, beda Pak. Cindil ini anak tikus Pak. Biasa jengkel-jengkelnya saya sama istri, kalau lagi jengkel itu ya nggak mungkin Cin yuk berubah cindil rene gue, no, tetap cinta gitulah. Nah saya bilang, Cin, kalau Mas coba ini kita nikah baru seminggu, kira-kira apa yang kurang dari Mas Awan, silahkan dikoreksi. Dia Pak ngeritik saya Pak, ente-entean ya nggak apa-apa, tak perbaiki. Karena saya berpikir rumah tangga ini harus ketemu lagi nanti di akhirat, di surga harus ketemu lagi. Nah begitu juga sama istri saya minta koreksi, ya tak koreksi sama, wis fokus memperbaiki tadi kritikan tadi, perbaiki masing-masing. Apa yang kurang sekarang jadi tahu, perbaiki, dia juga perbaiki. Karena masing-masing kita itu kan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyah, akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan kita. Jangan sampai pasangan kita ini, kan nikah ibadah Pak, ibadah itu menghasilkan pahala. Nikah itu Pak, seyogyanya pasangan kita ini jalan kita ke surga Pak. Nek mau marah sama istri itu mikir, kenapa mikirnya? Ini nih aset akhirat, besok dia ini menolong saya, memberi syafaat, siapa tahu dia selamat di surga, saya nggak selamat, dia nolong saya. Makanya saya itu sama istri terus berusaha memperbaiki. Nek dia kurang apa tak perbaiki, kenapa? Supaya dia masuk surga, biar bisa menyelamatkan saya kalau saya tergelincir. Satu Pak. Nah, makanya saya cari istri dua itu biar dua-duanya menjadi syafaat semua. Kalau ininya nggak selamat, yang satu selamat, senulung-nulung kabeh. Ini baru setengah perjalanan ya Pak ya, baru dua. Nah itu, jadi mencari peluang penyelamat akhirat itu, koreksi. Maka Bapak Ibu, mas-mas yang masih muda-muda gitu juga sama. Rumah tangga itu kita Pak, laki-laki Pak, nggak usah gengsi. Makanya ada hadis Nabi SAW itu, la yadkhulul jannah makana fi qalbi mithqal dzarrah al-kibir. Nggak masuk surga orang dalam hatinya itu ada kesombongan, walau seberat zarrah. Apa itu? Gengsi. Gengsi apa? Gengsi dinasihati wong wedok, gengsi dinasihati perempuan. Gak apa-apa, perempuan nasihati, terima, dandani kok, gak usah malu-malu, karena dia yang paling tahu aib-aib saya. Saya tuh ceramah rumah tangga kok berani lah, karena itu salah satunya. Karena kalau saya sini, istri saya ikut Pak, itu kalau yang saya sampaikan tuh gak sesuai dengan ucapan saya Pak, itu istri saya mesti rasan-rasan Pak, mesti. Misalnya saya ceramah tadi Pak, supaya
muhasabah, sabar, syukur segala macam. Itu nek saya nggak ngelakoni itu, istri saya paling di belakang ngomong apa Pak? Alah gombal mas. Saya ceramah malah istri satunya bilang, orang Mbak kayak dobos. Itu kalau saya itu nggak sesuai ucapan saya. Kata anak saya, ora bu, ora mi, lah apa bapak ini gambleh, kan? Makanya Pak, kita ini jangan sampai terkenal, dihormati di mana-mana, tapi di rumah tuh terhina tuh jangan sampai. Ada orang-orang tuh yang dihormati di kampung, di masyarakat, di kantor dihormati. Pas pulang anak-anak, alah bapak kok es bali ya Allah. Gitu. Lah es bali. Ternyata bapak pulang jiko kunci Pak, karena ketinggalan pergi lagi. Kata anak-anak, alhamdulillah, kayak lu ngosing suwi Pak. Ya ada. Baru motor bapak sampai, wis, bapak teko, menang. Celakep kabeh, diam. Kenapa? Gara-gara bapaknya nih teko. Ya ada begitu. Atau ibu juga gitu, sama sebaliknya. Maka kita tuh saling koreksi. Yang penting tuh jangan marah. Misalnya gini, Bu, 10 tahun ini bapak-bapak yang sudah nikah sing rodok kasep-kasep ya Pak ya, misalnya 20 tahun gitu ya, 30 tahun. Bu, sekali-kali Pak, bapak kan wis sepuh-sepuh atau wis banyak yang rambut petak-petak ini. Nah, ini wis maghrib ya kan. Nah, nek wis maghrib ini kan tanda-tanda Pak, bar dulu nang isak gitu kan. Nah, sebelum itu nanti bermasalah di akhirat, tanyakan sekarang. Sebelum nanti istri jadi musuh di akhirat, tanyakan sekarang. Bu, tapi syaratnya jangan marah kalau dikoreksi. Misalnya, Bu, kita nikah 30 tahun ini berjalan. Selama kita nikah, Bapak ini kurangnya di mana, Bu? Tolong dikoreksi. Nanti Bapak akan memperbaiki diri. Bapak sadar sudah tua, nanti mau mati. Takut ada kurang-kurangnya. Lalu kata ibu, ada Pak kekurangannya 1. Ya, sebutkan. Tapi bapak nanti marah. Enggak, bapak nggak akan marah. Ya wes, bapak itu kekurangannya 1. Lah apa? Kurang duite. Diomong ngono kuwi aja marah Pak. Ya wes, tinggal kerja sing padang ya toh. Dodolan, apa sing dodolan ya dodolan, kerja. Gitu aja selesai kan Mas. Selesai. Pak, nek aku kekurangannya apa Pak? Ya nek gue siji juga Bu, mong siji Bu. Lah apa? Mong kurang langsing kuwi wae. Ayo wes, ibu diomong kurang langsing, ya senam kek, diet kek apa piye gitu. Orang itu mau dinasihati itu tinggal gampang berubah, rampung. Ora usah pakai gengsi-gengsi, apa kekurangannya dan selesai. Awas, jangan sampai kita masuk neraka gara-gara ada gengsi, dinasihati nggak mau. Maka dialah orang yang merugi kata Allah. Innal insana lafi khusr, rugi. Karena pintu kebaikan itu ya lewat watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Itu yang ketiga. Jadi perlu ada namanya program muhasabah. Yang keempat, apa itu? Saling menutupi aib. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu itu pakaian buat dia, dia pakaian buat kamu, saling tutupi. Al-Baqarah 187. Harus saling tutupi aib-aib suami istri itu. Nggak boleh dibuka-buka hatta kepada bapak ibunya sendiri. Bapak ibu saya, Bu, seperti apa istri saya Pak, aib-aibnya tidak akan saya ceritakan ke bapak dan ibu saya. Nggak akan. Ibu saya nggak tahu apa kekurangan dan aib istri saya. Bapak saya lebih-lebih tidak tahu lagi. Harus meninggal, jelas nggak mungkin. Bapak ibu saya nggak tahu, nggak saya ceritakan. Kenapa? Bahaya. Nih dalam bahasa Jawa itu namanya wadul, Pak. Wadul itu ngadu, laporan, ngasih laporan. Itu bikin perang. Kenapa ada menantu nggak akur sama mertua? Tidak lain tidak bukan itu karena aib yang sudah dibuka. Kenapa Mas Rozan kok ngundang saya ke sini? Jawabannya karena Allah menutupi aib-aib saya dari Mas Rozan. Mas Rozan tidak melihat aib saya. Siapa Awan Abdullah yang sebenarnya? Dia tidak tahu. Makanya saya diundang. Coba kalau dia tahu siapa Awan Abdullah yang sebenarnya, nggak mungkin saya diundang. Jadi karena Allah tuh memberikan nikmat namanya menutupi aib. Jangan dibuka-buka.
Ibu mertua ini akur sama anak menantu. Ibu mertua akur sama anak menantu. Gara-gara anak laki-lakinya ini sering cerita sama ibunya, Bu, aku ki duwe bojo tak kira solehah, Bu, jebule keset, males, kentutan, lah jan mumet. Apa kata ibunya? Ibu sudah punya firasat. Oh, padahal dulu nggak ada firasat, Pak, tapi ujuk-ujuk ibu sudah punya firasat. Pancen bojomu kae mengket biyen wis ketok. Padahal dulu akhirnya ibunya jadi benci sama anak menantu. Tadinya enggak, jadi benci gara-gara apa? Dibuka aib-aib. Masalah seperti apapun rumah tangga itu jangan cerita ke orang tua. Sudah capek orang tua itu didik besarkan kita segala, nggak usah cerita. Bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh yang punya anak menantu, anaknya wadul cerita, cangkemmu menang. No. Cangkemmu menang. Ojo cerita. Buka-buka aib pasanganmu sendiri. Bapak nggak mau dengar, ibu nggak mau dengar. Selesaikan. Bapak nggak ingin jadi benci, kurang cintanya dengan istrimu, suamimu, nggak. Selesaikan, dewasa, selesaikan. Gitu. Nih, minta nasihat ya tak nasihati, tapi nggak usah buka-buka aib. Nah, itu paling penting. Ada, Pak, ibu-ibu tuh gini, Ustadz, saya itu tinggal sama ibu mertua satu rumah. Tiap hari saya itu diomel-omeli terus, Pak Ustadz, dicacati terus pekerjaan saya. Nyacat pekerjaan itu artinya nyalah-nyalai. Sing nyapu kurang resik diomel-omel, masak kurang asin sitik diomel-omel. Sampai maaf Pak Ustadz, dosakah saya Pak Ustadz? Di pikiran saya itu kadang-kadang muncul pas saya bikinkan minum untuk ibu itu, pingin tak lebokke sianida, baygon itu tuh pingin tak cemplungin. Dosa enggak ya Pak Ustadz? Sering banget terlintas gitu. Nih ngelihat ibu saya makan keselak itu senang banget saya Pak Ustadz. Kayak modaro iya sudah modar. Sampai ada ibu, demi Allah Pak, ada ibu-ibu yang begitu Pak, tanya ke saya itu sampai segitunya. Bayangke pingin bunuh ibu mertua, tapi karena dia berpegang pada agama, alhamdulillah masih tertahan itu. Nek dia bukan orang beriman, itu tenan Pak, mungkin dileboni baygon kayak sianida atau apa, sudah mati ibunya, beracun tikus. Nah, makanya aib itu jangan dibuka-buka, biar tetap berwibawa di depan mertua, di depan orang tua, berwibawa. Aib jangan diceritakan ke siapapun. Sing jijik meneh iki ana kelompok di Jogja, ndak tahu ya, di daerah Jogja itu ada ibu-ibu ki paling seneng nyeritake hubungan badannya itu dengan sesama ibu-ibu. Yuk, mambengi bojomu piye? Wah, bojoku jian esek sak ronde teler ngono. Sing sijine cerita, wah ra kaya bojoku, wah bojoku kaya jurus pate lele. Apa meneh kuwi? Pate lele. Siji cerita ngene, apa? Menceritakan kok hubungan mujaharah ya, enggak boleh itu. Dalam Islam nggak boleh. Mujaharah itu membuka-buka aib yang telah Allah tutup, dibuka-buka, itu dosa, termasuk dosa besar. Aib. Yang ke berapa sekarang tuh? Yang kelima, resep itu apa? Panggilan kesayangan. Panggilan kesayangan itu bisa meredam amarah. Demi Allah, percayalah Pak, panggilan kesayangan itu bisa meredam amarah. Semarah apapun dengan istri, semarah apapun dengan suami, panggilan kesayangan itu bisa meredam. Misalnya tadi itu dipanggil cinta, nggak mungkin toh manggil marah-marah tapi tetap konsisten cinta, itu nggak mungkin kan, manggil cindil itu nggak mungkin. Nggak mungkin ada diunek-unek kayak macam-macam, nggak mungkin. Masuk cinta kok diunek-unek itu nggak ada Pak, nggak ada ceritanya. Tapi ini nggak ada panggilan kesayangan Pak, mulut ini bisa nyerempet kemana-mana. Sing wedok diundang, surene kowe. Ya memang namanya Suyati, tapi kalau yang undang su ngono lho. Wong biasane undangane ti ngono kan. Sik marah sune sing metu. Su. Karena namanya memang Suyati itu tadi. Tapi nadane kira enak banget kowe lho. Surene kowe. Kacau iki. Iya. Sing ono Pak di tempat saya itu, ya itulah pentingnya panggilan kesayangan itu bisa meredam amarah. Seperti Rasulullah kan memanggil ya Humaira, yang kemerah-merahan kan gitu ya. Ya bapak-bapak nek bojone apa? Ya Hajar Aswad ngono ya apa-apa. Lah wong tandur terus gosong-gosong ya piye meneh.
Ya terserah mau panggil bunda, panda, ya apa-apa terserah. Ada jamaah itu datang begini, kan mereka itu konsultasi dengan saya untuk menyelesaikan masalah, malah ribut di depan saya. Ribut suami istri, istrinya jengkel, lanang kowe ya kaya demit, sing lanang diunekke kaya demit, di depan saya diunekke kaya demit, sing lanang ora trimo, kowe wedok kaya setan. Dalam hati saya, oh pancen berjodoh sak trah itu, sijine demit, sijine setan, itu kan sak trah, wajar. Sing lebih parah lagi ada, siang harinya marah semarah-marahnya dengan istrinya, wedok kaya munyuk gitu. Awane siangnya dihina-hina, diunek-unekke kaya munyuk, bengine Pak diambung Pak. Berarti ngambung sapa? Munyuk Pak. Awane diunek-unekke wedok kaya wedhus misalnya, bengi dikeloni, berarti ngeloni sapa? Wedhus. Iso gitu. Saya tuh heran. Itulah kata Nabi SAW, Rasul mengatakan begitu, aneh perbuatan laki-laki yang menghina sehina-hinanya lalu malamnya ditunggangi. Biasanya Rasul tuh dihina-hinakan, malamnya ditunggangi. Itu aneh Pak, nunggangi munyok gitu. Sajan aku reso bayangke gitu. Ini gimana rumah tangga seperti ini? Hati-hati. Di surat Qaf itu ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidzu min qaulin illa ladayya raqibun atid. Tidaklah yang kalian ucapkan itu melainkan itu ada malaikat yang mengaminkan setiap ucapan. Makanya di Sulawesi, Kailolo itu ada seorang ibu-ibu pas hamil ngidam. Karena di daerah hutan itu loh. Ini kisah nyata Pak. Ibunya itu gini, pas hamil itu ngidam, ya nitip buah ya, karena ngidamnya selalu buah-buahan terus. Sampai bapaknya tuh jengkel, merasa direpoti golek buah terus. Bapaknya bilang gini, kamu itu ngidam buah terus, kamu tuh ngidam anak monyet apa gitu. Nauzubillah, ucapannya itu Pak, ngidam anak monyet. Kok yang diidamkan kok mau buah terus. Betul Pak, anaknya itu lahir persis kayak monyet. Bulunya, rambutnya itu panjang-panjang, rahangnya kayak monyet, panjang persis lah pokoknya kayak monyet. Bapak cari di YouTube, manusia kera Sulawesi Kailolo, itu ceritanya. Di YouTube ada sekarang, masih hidup sekarang. Kailolo. Saya nonton beritanya waktu itu, di majalah-majalah rame, di koran-koran muncul. Itu hati-hati lisan-lisan yang ngomong jelek-jelek. Nah, maka pentingnya namanya panggilan kesayangan, karena itu bisa meredam dan bisa menjadi doa terus. Nah itu saya juga, makanya saya ini istri pertama ya tak panggilnya cinta, yang kedua sayang, ya manggilnya say. Semarah apapun nggak mungkin, syaiton, nggak mungkin Pak. Ini tetap sayang, nggak mungkin jadi syaiton. Itu bisa meredam amarah dan menjadi doa terus. Yang keenam, masih ada waktu ya, dikit lagi selesai. Setelah ini tanya jawab. Apa itu? Pahami Pak, cinta itu memberi bukan menuntut. Giling-giling. Rumah tangga itu banyak badai itu karena banyak menuntut. Cinta itu memberi bukan menuntut. Artinya apa? Fokuslah dengan kewajiban, karena di akhirat kita akan ditanya tentang kewajiban kita, bukan hak. Saya nggak ditanya sama Allah, Wan, gimana dulu? Dibuatkan kopi nggak tiap pagi? Allah tak tanya tentang hak saya. Dulu dilayani sama istri, disayur ke apa wae? Nggak ditanya. Yang ditanya, apa nafkah yang seperti apa engkau berikan ke istrimu, halal haram, itu ditanya. Kewajiban. Apakah sudah ngajari Al-Quran? Ditanyakan. Sudah ngajari sholat? Ditanyakan. Maka itu penting Pak, ditanyakan. Maka fokuslah dengan kewajiban. Hak itu nggak ditanya, kewajiban. Maka kita itu betul-betul ingin rumah tangga kita itu selamat dari badai-badai, fokuslah dengan kewajiban kita laki-laki. Kewajiban. Banyak nuntut itu bikin rusak.
terakhir yang ke berapa? 7 atau 8? 7. Tegakkan syariat di rumah. Tegakkan syariat Islam di rumah. Di antaranya apa? Bapak-bapak sebagai imam wajib cerewet bab masalah agama, wajib cerewet. Bab masalah sholatnya istri dan anak-anak wajib cerewet. Nggak boleh kita nggak cerewet. Bab masalah ini harus cerewet. Hiburannya istri apa harus cerewet. Pokoknya harus kemasannya syariat, nggak boleh tidak. Delok istri kok sholat lalai, sholat kok telat-telat, sholat kok ditunda-tunda, sholat kok isi ono uprak kerjaan dapur itu. Stop. Pikir Pak, kita tuh harus mikirkan agamanya mereka itu tegak. Jangan sampai kita menyibukkan istri dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sampai dia itu lalai dari haknya dengan Allah. Hak Allah itu jangan sampai dia lalai dengan hak-hak Allah. Maka kita harus pikirkan itu agama-agama yang ada dalam diri mereka itu. Kalau kita nggak memperhatikan agama yang ada pada mereka itu bahaya di akhirat. Makanya Pak, di rumah itu kalau ada perbuatan keji kok masuk ke rumah, itu mesti ada yang lalai bab masalah sholat. Karena sholat itu tanha anil fasya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau sampai dia sholatnya itu kok bolong-bolong, pasti akan masuk celah keji dan mungkar ke rumah, pasti, nggak mungkin tidak. Tapi kalau kita tegas bab masalah sholat, pada anak-anak juga gitu, semuanya nggak boleh sembarangan, karena ini celahnya kemungkaran masuk ke rumah. Celahnya perbuatan keji masuk ke rumah itu kalau sholat sudah tertunda-tunda, sholat telat-telat, sholat bolong-bolong, bahaya ini. Sholat termasuk ngaji, baca Quran. Mau ngaji juga bisa meredam amarah kok. Betul Pak, ngaji itu bisa meredam amarah. Misalnya ibu sih ngomel-ngomel Pak, ibu bapak santai aja, ibu ngomel-ngomel, bapak buka Al-Quran aja. Ibu sih ngomel-ngomel, wong lanang ini, buka aja Al-Quran, ngaji yang banter, yang keras Pak, redam nanti mana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sik ngomel-ngomel ben ki, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sik ngomel-ngomel ben ki, Pak. Keras kan? Alif ba ta sa. Lho isone sik ngono ya. Ora ibu guyu kekel Pak malahan Pak. Ora sida nesu nih. Malah guyu. Gaya ngaji. Ya ngaji itu bisa meredam, tegakkan. Pokoknya di rumah itu bacaan Quran itu Masya Allah ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu salah satunya adalah bacaan Quran di dalam rumah. Kita ini beruntung Pak, ada Quran ini beruntung sekali. Nabi Musa alaihissalam wafat, punya mukjizat. Apa mukjizatnya Pak? Tongkat. Nabi Musa meninggal dunia, tongkatnya sudah hilang, tidak diwariskan kepada umat Yahudi sampai sekarang. Makanya nggak ada warisan mukjizat, nggak ada. Kan nggak ada toh, orang Yahudi sekarang iseng-iseng belai lautan kan orang toh, jedier, nek tongkatnya ono mungkin iso belah, nggak ada. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Taala ke langit, Nabi Isa. Padahal dia punya mukjizat, orang buta bisa melihat, bismillah. Orang yang sakit kusta, sopak segala macam sembuh, segala macam, orang mati bisa hidup. Itu Nabi Isa diangkat sudah, umatnya nggak ada yang bisa seperti itu. Pokoknya nabi-nabi itu wafat, meninggal beserta dengan mukjizatnya. Khusus Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap satu surga dengan beliau. Hanya Rasulullah yang meninggal dunia, saking cintanya dengan umat, mukjizatnya ditinggal. Apa itu? Al-Quran. Terus Al-Quran kan tulisannya nih Pak, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Makanya kita mau menegakkan Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, akhlak kita Qurani, wes kita langsung masuk ke arusnya Al-Quran, ke bawah frekuensi mulia. Hidup kita mesti insya Allah bakal mulia. Itu Quran. Sepelik apapun masalah, bertahun-tahun nggak punya anak, bertahun-tahun jomblo misalnya, ngelamar Desi ditolak, ngelamar Yuni ditolak, ngelamar Sari ditolak, ngelamar Bambang ditolak barang, saking rapayu-payu.
Mukjizat yang begitu itu butuh mukjizat. Apa itu? Quran. Kita ini punya masalah, Pak. Masalah yang ada yang nggak ada penyelesaiannya, kecuali seolah-olah ikinnya orang mukjizat raiso. Sampai, Pak, kok bisa selesai? Ini kayak mukjizat, Pak Ustaz. Nah, itulah dia. Apa? Quran. Betapa banyak jamaah saya punya masalah yang secara akal tuh nggak bisa selesai. Selesainya hanya dengan baca Quran, bendino, rutin sudah. Di tempat saya, di pondok saya ini, sekarang ini kedatangan apa itu sahabat saya itu kondisinya terpuruk, miskin, susah gitu, anaknya sakit, kena kanker dua-duanya. Miskin, Pak, makan, maaf ya, makan saja numpang karena saking bener nggak punya apa-apa. Terus selama dia bingung kayak gitu, apa yang dia lakukan? Di musola pondok saya itu kerja dia mau ngaji baca Quran karena dia sadar saya nggak punya solusi apa-apa, ke Jogja nggak punya teman, nggak punya relasi siapa-siapa. Cek bingung dia mau cari kerjaan juga modal nggak punya, bingung, serba salah. Anaknya sakit butuh duit, saya mau bantu nggak punya duit banyak juga, misalnya cuman ya bantu masalah makan sehari-hari bisa lah, untuk berobat segala macam berjuta-juta saya nggak punya duit. Kerjaan dia apa? Sejak hari itu dia bismillah di musola, kerjaan ini mau ngaji baca Quran, nggak ada pekerjaan lain. Saya datang ceramah pulang masih kelekaran di musola, capek baca Quran, bangun ngaji lagi, dari sholat ke sholat gitu. Sampai akhirnya saya gini, melihat dia kasihan, saya bilang gini, bro, kowe iso bisnis apa? Kata dia, saya itu isone mau bisnisnya jualan online. Ya wes, butuh modal berapa? Saya tanya gitu. Kata dia, ya 5 juta aja lah, insya Allah cukup, kata dia. 5 juta. Saya bilang, ya wes, tak coba ya, tak carikan pemodal. Maka tiba-tiba ada orang yang hubungin saya dari Kalimantan. Mas Awan, katanya butuh pemodal, butuh modal, katanya butuh apa? Kata butuh modal katanya. Iya betul Mas, gimana? Ini saya pingin investasi. Oh iya Mas, kebetulan nih teman saya mau jualan online, dia butuh modal. Berapa Mas Awan? Dia teman saya butuhnya 5 juta. Wah, kata si orang Kalimantan, kalau 5 juta nggak bisa. Lah adanya berapa? Adanya 100 juta. Nek 5 juta itu susah ngitungnya, terlalu sedikit. Masya Allah, no wong turah-turah duit, nek kene kurang-kurang. Sebentar ya, tak tanya teman saya. Saya bilang teman saya tadi, bos, piye ono secara investasi, tapi 100 juta. Wah, terlalu oke, kata dia, terlalu banyak. Tapi dia nggak mau kalau nggak 100 juta. Yaudah gini aja, kata teman saya, tanyakan nanti perjanjiannya kayak apa. Ya udah, tak tanyakan sama si pemodal Kalimantan tadi. Mas, ini akadnya bagaimana? Gini aja Pak Mas Awan, akadnya kalau untung dibagi, kalau rugi nggak usah dikembalikan. Wah, ini syar'i, ini gelem banget aku. Ya apa-apa, kayak ndang transfer 100 juta. Akadnya nek untung dibagi, nek rugi nggak dikembalikan. Wah, Masya Allah. Langsung kata teman saya, oh ya bos, langsung sikat gitu ya, sikat sudah 100 juta. Pertolongan Allah untuk bisnis itu Pak sama dia Pak. Mulai berjalan, sebulan berikutnya pendapatan dia sebulan sudah 20 juta, berikutnya 45 juta keuntungan bersih dari jualan online, berikutnya lagi keuntungannya sudah di atas 100 juta per bulan. Kalau bukan Allah itu yang kayak mukjizat, mendatangkan orang, menggerakkan hati orang, tahu-tahu datang ke situ. Untuk apa? Supaya dia yang bersama Al-Quran tadi ikut mulia. Makanya di rumah ini Quran harus hidup supaya kita mulia. Anak-anak dibuat senang sama Quran, istri harus senang sama Quran. Iya, maaf ya. Nah itu penting sekali, Quran sama sholat. Sampai-sampai kata para ulama itu mengatakan faman taraka shalah fahuwa qirdun. Itu sadis tuh Pak. Ulama mengatakan barang siapa yang suka meninggalkan sholat fahuwa qirdun, maka dia sama dengan munyuk itu Pak. Qirdun itu munyuk, qirodatan khosiin. Kenapa kok kata para ulama seperti monyet? Karena dulu Nabi Musa alaihissalam di hari Sabtu ngajak orang-orang Yahudi untuk ibadah, malah pilih cari uang, pilih cari ikan. Tamak, perutnya ini mengalahkan hubungannya dengan Allah. Urusan perut mengalahkan urusan hati. Maka oleh Allah dijadikan munyuk. Padahal mereka kan cari ikan di laut. Kok nggak Allah jadikan kepiting?
Kok nggak dijadikan penyu sisan gitu loh, hidup di laut? Tidak, Allah tetap jadikan dia monyet. Kenapa? Monyet itu adalah gambaran, simbol makhluk yang serakah. Coba aja monyet itu dikasih pisang pegang, belum habis kasih pisang lagi tangan kiri megang, kasih pisang lagi kakinya Pak megang, bisa megang. Kayak munyuk tuh Pak, ini gitu. Pegang kakinya dua-duanya didesain bisa megang. Itulah simbol kerakusan munyuk. Makanya heran saya, ono wong kok ora salat piye? Akhirnya apa yang terjadi? Ono cah nom apel nggone pacar, sing lanang iki teko kok jam salat maghrib. Kalau bapak punya anak gadis, kok ono ada laki-laki kok ngapeli putrinya jam salat, dia tidak salat, berarti anaknya itu diapeli karo sapa? Munyuk. Kok diajak boncengan mlaku-mlaku, anaknya ora salat, berarti munyuk bonceng munyuk itu. Sholat itu Masya Allah ya, sholat itu pokoknya mencegahlah perbuatan keji mungkar, dan Quran inilah yang menjadikan kita mulia. Kalau kita seperti itu Pak, bapak-bapak ini bisa jadi imam yang benar-benar imam, qawam yang tegas, qawam yang jelas, qawam yang taat, qawam yang tinggi rasa takutnya kepada Allah, yang menutup pintu-pintu maksiat. Di rumah nggak boleh ada maksiat. Bapak bisa setegar, sehebat dan setegas itu, bapak pasti punya wibawa, punya kehormatan di rumah, pasti, nggak mungkin tidak. Tapi kalau kita lembek-lembek di rumah, kemaksiatan masuk ditolerir, ya sudah, nggak ada wibawanya di rumah. Laki-laki itu berwibawa kalau dia tuh tegas dalam perkara maksiat di rumah. Makanya Sayyidina Umar itu ditakuti, setan saja nggak mau melewati jalannya Umar itu. Karena apa? Al-Faruq, jelas dia, yang hak yang batil jelas. Kalau kita nggak jelas Pak, kasihan para istri nanti. Kenapa? Dia akan mengidolakan suami orang lain. Sekarang mulai ada penyakit yang namanya istri lebih bersyukur dengan suami orang daripada suaminya sendiri. Pak, subuh Pak, ayo neng masjid. Bu, adem Bu. Alah Pak, gek sholat dilit, nek adem yo jaketan. Apa engko turu meneh? Ora lah Pak. Ayo ora lah Bu, adem ibu nek arep masjid kono. Ibu ngelus dada, ya Allah, duwe bojo kok dijak sholat ra gelem. Maka ibu berangkat ke masjid, baru buka pintu mau ke masjid, ngelihat suami tetangga ganteng gagah nganggo baju koko liwat menuju ke masjid. Langsung si ibu, Masya Allah ya Allah, pingine duwe bojo kaya ngono ya Allah, alhamdulillah. Delok bojone innalillah. Delok bojone wong iso Masya Allah alhamdulillah, delok bojone dhewe innalillah. Jangan sampai ya, kata para ulama itu mengatakan sebaik-baik mufti bagi seorang wanita, seorang istri itu adalah suaminya sendiri. Maka kita juga harus tahu ilmu-ilmu, harus belajar, harus punya agama untuk bimbing istri kita. Allahu a'lam bishawab. Demikian Bapak-bapak semua yang dirahmati Allah dan ibu-ibu semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau di-sharing-sharingkan, saya berikan kesempatan, silakan.